Oke listener Tinker, balik lagi sama gue Tinker di Conspiration, Case and Crime. Kali ini gue mau ngebahas tentang kasusnya Jack the Ripper, sang pembunuh berantai yang penuh misteri. Jack the Ripper, sang pembunuh berantai yang penuh misteri. Cerita mengenai Jack the Ripper yang menteror kota London dimulai tahun 1888. Ia membunuh setidaknya 5 wanita yang memutilasi tubuh mereka dengan cara yang tidak biasa, menunjukkan bahwa si pembunuh memiliki pengetahuan substansial tentang anatomi manusia. Pelakunya tidak pernah ditangkap atau bahkan diidentifikasi, dan Jack the Ripper tetap menjadi salah satu dari penjahat Inggris paling terkenal di dunia. Kelima korban pembunuhan yang dilakukan Jack the Ripper terjadi dalam jarak 1 mil satu sama lain di dekat distrik Whitechapel East in London dari 7 Agustus hingga 10 September 1888. Sejumlah surat diduga dikirim oleh si pembunuh ke London Metropolitan Police Service, sering dikenal sebagai Scotland Yard, mengejek petugas tentang pembunuhan yang dilakukannya serta memberikan petunjuk mengenai pembunuhan yang akan datang yang pada awalnya diduga sebagai tipuan. Investigasi yang tak terhitung jumlahnya tersebut tetap tidak dapat membuktikan identitas pembunuhnya, baik nama dan motifnya masih belum diketahui. Berbagai teori tentang identitas Jack the Ripper mencoba untuk diungkap selama beberapa dekade terakhir, termasuk dugaan terhadap seorang pelukis di era Victoria, Walter Sickert, seorang migran Polandia, dan bahkan cucu Ratu Victoria sendiri pernah menjadi terduga. 5 lokasi korban Jack the Ripper. The Whitechapel Butcher. Pada akhir 1800-an, East End London adalah sebuah distrik yang terkenal karena kemelaratan, kekerasan, dan kejahatan. Saat itu, prostitusi dikatakan ilegal jika itu menyebabkan gangguan publik, dan ribuan rumah pelacur dan rumah sewaan menyediakan layanan seksual selama akhir abad ke-19. Pada saat itu, kematian atau pembunuhan seorang wanita malam jarang dilaporkan di media atau dibahas di lingkungan sosial yang lebih intelek. Padahal, banyak para wanita malam yang menjadi sasaran serangan fisik yang terkadang mengakibatkan kematian. Di antara kejahatan yang terjadi, seorang wanita malam bernama Emma Smith menjadi salah satu korban yang meninggal dunia. Ia dipukuli dan diperkosa dengan memakai sebuah benda oleh 4 orang pria. Namun, serangkaian pembunuhan yang dimulai pada Agustus 1888 itu lebih menonjol dari kejahatan-kejahatan lainnya di masa itu karena penjagalan sadis yang dilakukan oleh sang pembunuh. Jack the Ripper tidak hanya menghabisi nyawa korbannya dengan pisau, ia memutilasi dan mengeluarkan organ-organ tubuhnya seperti ginjal dan rahim. Kejahatannya seolah menunjukkan akan kebenciannya terhadap wanita. 5 korban Jack the Ripper: Mary Ann Nichols, Annie Chapman, Elizabeth Stride, Catherine Eddowes, dan Mary Jane Kelly, dikenal sebagai Canonical Five, menjadi legenda di sekitarnya dan menjadi penelitian sejarah, cerita rakyat, dan pseudo-history. Banyaknya serangan terhadap perempuan di East End selama periode ini menambah ketidakpastian berapa banyak sebenarnya korban yang dibunuh oleh orang yang sama. Ada 11 kejadian pembunuhan terpisah yang berlangsung antara 3 April 1888 hingga 13 Februari 1891. Dalam catatan kepolisian saat itu yang dimasukkan ke dalam berkas pembunuhan Whitechapel, ada yang berpendapat jika mereka dibunuh oleh orang yang sama. Tetapi 5 dari 11 pembunuhan Whitechapel yang dikenal sebagai Canonical Five diyakini memang dilakukan oleh Jack the Ripper. Hal tersebut dilihat dari kondisi korban seperti luka tenggorokan yang dalam, mutilasi abdomen dan area genital, pengangkatan organ dalam, dan mutilasi wajah sebagai ciri khas dari modus operandi Ripper.
Dua kasus pertama dalam file pembunuhan Whitechapel, kasus Emma Elizabeth Smith dan Martha Tabram, tidak termasuk dalam Canonical Five. Emma Elizabeth Smith dan Martha Tabram Smith dirampok dan dianiaya secara seksual di Osborne Street, Whitechapel, pada 3 April 1888. Sebuah benda tumpul dimasukkan ke dalam vaginanya, menghancurkan peritoniumnya. Dia menderita peritonitis dan meninggal pada keesokan harinya di rumah sakit London. Dia mengatakan bahwa dia telah diserang oleh 2 atau 3 pria, salah satunya adalah seorang remaja. Tabram terbunuh pada 7 Agustus 1888. Dia menderita 39 luka tusuk. Kondisi dari korban tidak adanya motif yang jelas. Dan kedekatan lokasinya itu di George Yard, Whitechapel, dan tanggal terjadinya pembunuhan yang dilakukan Ripper kemudian membuat polisi menghubungkan mereka. Tapi hal berbeda dari pembunuhan Canonical Five dan Tabram adalah perbedaan dalam pola luka. Canonical Five, tubuh Mary Ann Nichols ditemukan sekitar pukul 3.40 pagi hari. Harinya adalah hari Jumat tanggal 31 Agustus 1888 di Brook Row, sekarang disebut Durward Street, Whitechapel. Tenggorokannya terpotong oleh 2 sayatan dan bagian bawah perut sebagian terbuka dan bergerigi. Beberapa sayatan lain pada perut disebabkan oleh pisau yang sama. Mayat Annie Chapman ditemukan sekitar pukul 6 pagi pada hari Sabtu 8 September 1888 di dekat pintu di halaman belakang 29 Hanbury Street, Spitalfield. Seperti dalam kasus Mary Ann Nichols, tenggorokan Chapman dipotong oleh 2 sayatan. Kondisi perut yang disayat terbuka, yang kemudian diketahui bahwa rahim Chapman juga dikeluarkan. Pada pemeriksaan, seorang saksi menggambarkan melihat Chapman sekitar pukul 5.30 pagi dengan seorang pria berambut gelap dengan penampilan lusuh namun sopan. Elizabeth Street dan Catherine Eddowes terbunuh pada dini hari. Hingga 30 September 1888, mayat Street ditemukan sekitar pukul 1 pagi di Yard Dutfield, di luar Berners Street, sekarang Jalan Henricus namanya, di Whitechapel. Penyebab kematiannya adalah satu sayatan yang memotong arteri utama di sisi kiri leher. Tidak adanya mutilasi di perut menyebabkan ketidakpastian tentang apakah pembunuhan Stride dikaitkan dengan Ripper atau apakah ada hal lain yang membuat sang pelaku tidak menyayat perut saat menyerang korban. Para saksi mata mengatakan jika mereka seperti melihat Stride dengan seorang lelaki malam itu, tetapi dengan ciri yang berbeda. Beberapa mengatakan bahwa pria tersebut berkulit terang dan yang lain mengatakan berkulit gelap. Beberapa mengatakan bahwa pria itu berpakaian lusuh dan yang lain mengatakan berpakaian bagus. Tubuh Catherine Eddowes ditemukan di Mitre Square di kota London 3/4 jam setelah Stride. Tenggorokannya terputus dan perutnya robek karena luka yang panjang, dalam, dan bergerigi. Ginjal kiri dan bagian rahim utama telah diangkat. Seorang lelaki setempat bernama Joseph Lewen tengah melewati alun-alun dengan 2 temannya tak lama sebelum pembunuhan itu. Dan dia menceritakan jika ia melihat seorang pria berambut pirang berpenampilan lusuh dengan seorang wanita yang mungkin adalah Eddowes. Pembunuhan Eddowes dan Stride kemudian disebut double event. Bagian dari celemek yang penuh darah milik Eddowes ditemukan di pintu masuk sebuah rumah petak di Goulston Street, Whitechapel. Mayat Mary Jane Kelly yang dimutilasi ditemukan tergeletak di tempat tidur di kamarnya di Dorset Street, Spitalfield pada pukul 10.45 pada hari Jumat tanggal 9 November 1888. Tenggorokannya telah dipenggal hingga ke tulang belakang dan perutnya hampir kosong dari organ-organ tubuhnya. Jantungnya pun hilang. 5 pembunuhan kanonik dilakukan pada malam hari, mendekati atau di akhir pekan.
Mutilasi menjadi ciri khas pembunuhan kecuali yang terjadi pada Stride. Nichols tidak kehilangan organ apapun. Rahim Chapman diambil. Edwards diambil rahim dan ginjalnya serta wajahnya dimutilasi. Dan tubuh Kelly dihancurkan dan wajahnya dirusak meskipun hanya jantungnya yang hilang dari TKP. Pembunuhan Whitechapel lainnya. Kelly dianggap sebagai korban terakhir Ripper. Namun, file pembunuhan Whitechapel mencatat 4 pembunuhan lain yang terjadi setelah 5 korban Ripper. Mereka adalah Rose Millett, Alice Mackenzie, The Pinchin Street Torso, dan Francis Coles. Millett ditemukan dalam keadaan tercekik di Clark Yard, High Street, Poplar pada 20 Desember 1888. Tidak ada tanda-tanda perlawanan, dan polisi berasumsi jika ia secara tidak sengaja menggantung diri dengan kerah bajunya ketika dalam keadaan mabuk atau mungkin memang bunuh diri. Mike Kenzie terbunuh pada tanggal 17 Juli 1889. Beberapa memar kecil dan luka ditemukan pada tubuhnya yang ditemukan di Castle Alley, Whitechapel. Salah satu ahli patologi yang memeriksa percaya ini adalah pembunuhan Ripper, meskipun yang lainnya tidak setuju. Tubuh The Pinchin Street Torso adalah tubuh tanpa kepala dan tanpa kaki dari seorang wanita tak dikenal yang ditemukan di bawah terowongan kereta api di Pinchin Street, Whitechapel pada 10 September 1889. Kemungkinan pembunuhan itu dilakukan di tempat lain dan diduga bagian-bagian tubuh yang terpisah disebar untuk dibuang. Coles terbunuh pada 13 Februari 1891 di bawah terowongan kereta api di Swallow Gardens, Whitechapel. Tenggorokannya dipotong tetapi tubuhnya tidak dimutilasi. James Thomas Sadler terlihat terakhir kali bersama Coles dan ditangkap oleh polisi, didakwa atas pembunuhannya, dan secara singkat dianggap sebagai Ripper. Dia dikeluarkan dari pengadilan karena kurangnya bukti pada 3 Maret 1891. The Ripper Letter. Selama periode pembunuhan Ripper, media, polisi, dan pejabat lainnya telah menerima lautan surat. Oke, Listener Thinker, itu adalah tentang Jack the Ripper. Masih panjang kasus dan crime-nya The Ripper. Kita akan lanjutin di bagian kedua, dan see you next time, and be careful anytime.